Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Lina Mafiatul Asna dengan NIM 20030460010 akan memaparkan materi filsafat pendidikan Islam, yaitu pendidikan dan kepribadian dalam pandangan Al-Ghazali. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita kenal lebih dulu siapakah Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tus yang kini dekat dengan Mashhad, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang penenun wol atau ghazal, sehingga ia dijuluki Al-Ghazali. Beliau adalah pemikir Islam yang banyak memberikan karya monumental dalam berbagai kajian keislaman. Beliau dikenal luas sebagai seorang tokoh sufi. Oleh karenanya, tidak heran jika pemikirannya banyak diilhami oleh nilai-nilai tasawuf, termasuk hasil pemikirannya dalam bidang pendidikan. Pemikiran filsafat Al-Ghazali. Al-Ghazali menjadi pemikir yang mencoba mengkritik terhadap kontradiksi posisi taklid terhadap guru yang telah menjadi doktrin di kalangan pengikutnya. Pengaruh pemikiran Al-Ghazali memiliki dampak yang luas di kalangan umat muslim bila dibandingkan dengan pemikiran Ibnu Rushd yang bercorak rasional. Dalam dunia Islam, Al-Ghazali dikenal sebagai prototipe yang ideal, walaupun ada hal-hal yang mendasar terkadang luput dari pandangan umat muslim, yakni bila menganggap Al-Ghazali tidak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali banyak disanggah oleh Ibnu Rushd dalam karyanya yang berjudul Tafawut al-Tafawut. Namun, kritik Ibnu Rushd terhadap pemikiran Al-Ghazali tidak berbanding lurus dengan penerimaan umat Islam. Bahkan pemikiran Al-Ghazali semakin kukuh mempengaruhi umat Islam. Pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali terhadap pendidikan menitik beratkan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikannya, yaitu agar manusia berilmu. Bukan hanya berilmu, melainkan ilmu itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut Al-Ghazali, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim tanpa membeda-bedakan. Dalam menuntut ilmu, harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan pengertian, kita bukan hanya mempelajari ilmu keduniawian saja atau fokus pada akhirat saja, namun keduanya harus memiliki porsi yang seimbang. Mempelajari ilmu pengetahuan tidaklah semata-mata untuk pengetahuan itu sendiri, tetapi sebagai wujud ibadah kepada Allah. Dalam menuntut ilmu, kita harus meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah, karena kewajiban utama manusia dalam pendidikan dan penggalian ilmu pengetahuan adalah tentang zat Allah yang maha mutlak. Menurut Al-Ghazali, manusia dapat memperoleh derajat atau kedudukan yang paling terhormat di antara sekian banyak makhluk di permukaan bumi dan langit, karena ilmu dan amalnya. Beliau menegaskan bahwa tinggi rendahnya kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sifat penguasaan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan jangka pendek menurut Al-Ghazali adalah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan tujuan pendidikan jangka panjang yang dirumuskan sebagai pendekatan diri kepada Allah dapat dicapai dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah serta mengkaji ilmu-ilmu fardu ain seperti ilmu syariah. Selanjutnya, kepribadian dalam pandangan Al-Ghazali. Kepribadian adalah keseluruhan dari perilaku seseorang dengan sistem kecenderungan tertentu
yang berinteraksi atau berhubungan dengan serangkaian situasi. Kepribadian mencerminkan mentalitas, sikap, dan perilaku. Dari situlah muncul karakter yang mana meliputi sifat-sifat seperti kejujuran, kepemimpinan, kepercayaan, keberanian, dan kesabaran. Jiwa, hati, ruh, dan akal berperan dalam pembentukan kepribadian manusia. Dalam Islam, kita mengenalnya sebagai akhlak. Akhlak berasal dari kata khulq. Secara etimologi, akhlak berarti kebiasaan, perilaku, sifat dasar, dan juga perangai. Sedangkan secara terminologi, akhlak merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang. Akhlak yang merupakan situasi batiniah manusia memproyeksikan dirinya ke dalam perbuatan-perbuatan lahiriah yang akan tampak sebagai wujud nyata dari hasil perbuatan, baik itu buruk ataupun baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Akhlak yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali bercorak teologis, yang mana memiliki tujuan. Ia menilai amal berdasarkan akibatnya. Corak akhlak ini mengajarkan bahwa manusia mempunyai tujuan yang agung, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan amal dikaitkan baik bila memberikan pengaruh pada jiwa yang membuatnya menjurus ke tujuan itu. Pendidikan kepribadian menurut Al-Ghazali. Tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sehingga tercipta kehidupan manusia yang harmonis, saling tolong-menolong, berlaku adil, dan hubungan yang seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu pula, penanaman akhlak kepada anak-anak dan generasi muslim sangat penting pada usia dini atau anak-anak, agar kelak ketika dewasa mereka bisa menjadi generasi penerus yang berakhlak karimah. Kenapa dimulai dari usia dini? Karena anak-anak diibaratkan seperti kertas putih yang tanpa noda. Segala apa yang mereka terima sebagai pembelajaran akan mewarnainya. Dengan begitu, haruslah anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan benar sebagai bekal kehidupan mereka ke depannya. Imam Al-Ghazali sangat menganjurkan agar mendidik anak dan membina akhlaknya dengan cara latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya, walaupun seakan-akan dipaksakan, agar anak dapat terhindar dari keterlanjuran yang menyesatkan. Sebagai seorang pendidik, kita perlu memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Karenanya, kita tidak boleh memaksakan suatu kemampuan pada anak didik. Mungkin mereka memang lemah di suatu bidang, namun mungkin juga mereka mempunyai potensi yang lebih besar di bidang lain. Sebagai seorang pendidik, kita pun perlu mengimplementasikan kepribadian-kepribadian yang baik, karena dari situ pula anak didik mendapat pelajaran. Menurut Imam Al-Ghazali, metode mendidik akhlak anak dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu melalui metode cerita atau hikayat, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, juga metode ganjaran dan hukuman. Demikian pemaparan saya tentang pendidikan dan kepribadian dalam pandangan Al-Ghazali. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.